Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafiantan Famela, NPM 18110203114. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Dalam area pengajaran, ada dua aspek yang harus diketahui oleh guru secara mendasar. Pertama, aspek bahasa ibu atau yang selalu digunakan siswa. Kedua, aspek bahasa asing seperti bahasa Inggris di India yang merupakan bahasa kedua. Juga bahasa Arab dan Inggris di Indonesia yang merupakan bahasa asing. Sesungguhnya bahasa asing dalam hal ini ada bahasa Arab di sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia berbeda dengan mengajarkan bahasa ibu. Contoh kecil, seorang anak ketika memulai mempelajari bahasa ibunya, akalnya masih kosong dari bahasa apapun, sehingga ia dapat merekam bahasa dalam pesawat akalnya dengan rekaman yang teratur dan baik. Lain halnya dengan siswa MTS misalnya. Ketika mereka belajar bahasa Arab atau Inggris sebagai bahasa asing, pesawat akalnya sudah lebih dahulu merekam bahasa pertamanya atau bahasa ibu, bahasa Indonesia, sehingga mereka merasa agak kesulitan karena bahasa ibu telah lebih dominan mempengaruhi dan ikut campur tangan dalam mempelajari bahasa yang baru. Singkat kata, kebiasaan siswa dalam berbahasa ibu, ketika mereka berbicara, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab atau Inggris secara tidak sadar, mereka menggunakan unsur-unsur fonem bahasa ibu, tata bahasanya, serta simbol-simbolnya. Dengan demikian, besar sekali pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa yang dipelajari bagi siswa yang ingin belajar bahasa asing. Akan tetapi didahului oleh bahasa ibu. Selain banyak membedakan yang mendasar antara kedua bahasa tersebut, dengan banyaknya perbedaan antara kedua bahasa ibu dan bahasa yang dipelajari, baik dari sistem bunyi, tata bahasa, dan simbolnya, maka siswa akan banyak mengalami kesalahan selama mereka tidak memperoleh latihan yang memadai. Selanjutnya, belajar siswa pun tersendat-sendat, berbeda dengan anak kecil ketika ia mempelajari bahasa ibunya. Begitu cepat dan lancar, karena pesawat akalnya belum terpengaruh oleh bahasa apapun. Oleh karena itu, maka prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab atau bahasa asing harus dibedakan dengan pengajaran bahasa ibu. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain, satu yaitu prinsip prioritas, al-mabadi' al-ulawiyah. Prinsip ini secara mayoritas diterapkan di sekolah-sekolah modern dengan acuannya sebagai berikut. Pertama, didahului dengan menyimak, bercakap, kemudian menulis. Kedua, siswa diajarkan kata sebelum diajarkan kalimat. Ketiga, siswa diajarkan kosakata yang berfaedah walaupun asing atau mu'tal sebelum yang lainnya. Keempat, siswa diajarkan bahasa secara cepat atau lancar sebagaimana penutur aslinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip korektisitas atau al-mabadi' ad-daqqah. Sering juga disebut dengan prinsip ketelitian. Prinsip ini diterapkan ketika materi sintaksis, semiotik, dan lain-lainnya. Jadi, seorang guru tidak hanya menyalahkan peserta didik, namun juga membetulkan yang salah dan mengajak peserta didik untuk kritis melalui latihan pendengaran dan menyimak. Maksud ketelitian di sini adalah seorang guru hendaknya tidak memberikan kesempatan bagi siswanya untuk melakukan kesalahan dalam rangka menghindari pembentukan kebiasaan berbahasa yang salah, baik dari segi bunyi atau fenomia, susunan maupun arti makna. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip at-tadarus atau prinsip berjenjang. Ada 3 kategori jenjang. Yang pertama yaitu pergeseran dari konkret ke abstrak, yaitu dengan memberikan contoh yang nyata terlebih dahulu, seperti pulpen, kursi, meja, pintu, buku. Kemudian setelah siswa paham, selanjutnya diberi contoh-contoh yang abstrak seperti panas, harun, dingin, baridun, seperti itu. Kategori jenjang yang kedua yaitu dari global ke detail. Jenjang yang ketiga yaitu dari sudah diketahui ke yang belum diketahui. Sehingga siswa dapat mengubah pola kalimat aktif menjadi pasif. Dan pelajaran yang akan disampaikan harus berpedoman pada pelajaran yang telah lalu atau yang disampaikan sebelumnya, baik dalam memperagakan kosakata, tata bahasa, maupun arti atau makna. Prinsip pengajaran bahasa Arab yang keempat yaitu prinsip pembelajaran kebermaknaan. Yang dimaksud dengan kebermaknaan di sini adalah melalui cara-cara berikut.
Pertama, guru melengkapi pengajaran dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, bukan dengan metode penjelasan kaidah khususnya untuk para pemula. Dua, guru melengkapi arti sesuatu sedapat mungkin dengan jalan konkret, dan itu dilaksanakan dengan memberikan contoh-contoh kehidupan serta kisah nyata. Tiga, guru memahamkan siswa dengan jalan mengulang contoh-contoh yang dapat dijelaskan melalui cara yang paling mudah dan lebih banyak kaitannya dengan arti yang bentuknya tulisan. Contoh, jika guru ingin mengajarkan isim, maka benda yang sebaiknya digunakan sebagai contoh adalah buku, pena, papan tulis, dan benda-benda yang terdapat di dalam kelas dan lain sebagainya. 5. Prinsip penghargaan atau prinsip motivasi. Untuk mewujudkan prinsip motivasi ini melalui langkah-langkah berikut. 1. Dorongan atau pujian guru yang langsung diberikan kepada siswa untuk setiap jawaban yang benar. 2. Membangkitkan semangat kompetisi antar siswa. 3. Memasukkan unsur permainan dalam latihan-latihan. 4. Menciptakan hubungan edukatif yang harmonis antar guru dan siswa. 5. Variasi kegiatan. Demikianlah penjelasan saya mengenai prinsip-prinsip pengajaran bahasa Arab. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.